Dimas, seorang pria muda yang lelah setelah lembur, menemukan segepok uang berserakan di tengah jalan saat hujan deras. Ia mengumpulkannya, merasa itu sebagai keberuntungan. Namun, perjalanan pulangnya berubah mencekam saat motornya mati di jembatan tua. Suara langkah kaki misterius menghampirinya, diikuti oleh sosok berbaju gelap yang mengungkapkan bahwa uang tersebut adalah tumbal yang harus dibayar dengan nyawa. Apakah Dimas akan berhasil melarikan diri dari kutukan yang ia mulai? Ataukah ia akan menjadi bagian dari kegelapan yang tak bisa dijelaskan? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Malam itu, hujan deras mengguyur kota, seolah-olah langit mengutuk segala yang ada di bawahnya. Dimas, seorang pria muda yang baru saja selesai bekerja lembur, melaju dengan motornya di jalanan yang sepi dan basah. Jalan yang biasa ia lewati setiap malam ini kini terasa berbeda, seolah ada yang ganjil di udara. Suara gemericik air yang jatuh ke tanah dan dentuman petir menjadi latar belakang yang mencekam. Saat melintas di sebuah tikungan, tiba-tiba matanya tertumbuk pada sesuatu yang tak biasa. Segepok uang kertas berserakan di tengah jalan. Dimas melambatkan laju motornya, menatap uang yang tergeletak begitu saja di sana. Ia mengerutkan kening, merasa ada yang aneh. Jalan ini tidak pernah sepi seperti ini sebelumnya. Uang itu tidak tampak seperti hasil dari kecelakaan atau tindak kejahatan. Semuanya tersusun rapi, meski sedikit berterbangan karena terpukul angin. Tanpa berpikir panjang, Dimas menghentikan motornya dan turun. Langkahnya terasa berat, meski ia tidak tahu kenapa. Ia melihat sekeliling, namun tak ada siapapun. Hanya suara hujan dan angin yang menembus udara malam yang hampa. Dengan rasa penasaran yang mendalam, ia pun mulai mengambil uang-uang tersebut dan menyusunnya di dalam tasnya. Siapa yang akan meninggalkan uang sebanyak ini begitu saja? Batinnya. Namun rasa ragu itu segera hilang, digantikan oleh rasa senang. Ini rezeki. Setelah ia selesai mengumpulkan uang tersebut, ia kembali ke motornya, menghidupkan mesin, dan melanjutkan perjalanan. Tapi, entah mengapa, ada perasaan aneh yang menggelayuti hatinya. Seperti ada yang salah, ia tak bisa mendefinisikan apa yang dirasakannya. Perjalanan terasa semakin panjang, meskipun ia tahu sudah hampir sampai di rumah. Jalan yang dulunya begitu akrab, kini terasa sepi dan mencekam. Bahkan, suara motornya yang biasanya cukup keras, kini terdengar begitu sunyi, seolah-olah semua hal di sekitarnya terdiam. Saat melewati sebuah jembatan tua yang gelap, tiba-tiba motornya mati. Mesin motor mendesis, dan meskipun Dimas mencoba menghidupkannya kembali, motornya tak mau menyala. Ketegangan semakin memuncak. Hujan yang semula hanya gerimis kini berubah menjadi deras, menyapu jalanan yang semakin gelap. Dimas mencoba menenangkan diri. Ia membuka helmnya dan turun dari motor. Mungkin ada masalah dengan mesin, katanya pada diri sendiri, berusaha mengabaikan rasa takut yang perlahan merayapi tubuhnya. Namun, saat itu ia mendengar suara langkah kaki di kejauhan. Suara itu seperti datang dari balik kegelapan, dan meskipun ia tidak bisa melihat siapa yang berjalan, langkah itu semakin mendekat. Hati Dimas berdebar kencang, dan napasnya semakin sesak. Siapa itu? Teriaknya. Suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan dan angin. Tak ada jawaban. Langkah-langkah itu terus terdengar, semakin keras, semakin dekat. Rasa takut menyelimuti dirinya. Ia menoleh ke sekeliling, tapi hanya kegelapan yang tampak. Di balik bayangan pohon-pohon tua, ada sesuatu yang bergerak. Dimas mulai mundur, langkahnya terhenti sejenak, merasakan tanah yang basah dan licin di bawah kakinya. Suara langkah kaki itu semakin jelas,
berirama seperti seseorang yang berjalan dengan tenang, semakin mendekat. Ketakutannya tumbuh seperti benih yang berkembang menjadi pohon besar yang tak bisa ia hindari. Ia merasakan ketegangan di udara, sebuah perasaan yang lebih kuat dari sekadar rasa takut biasa. Ia merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Dimas merasakan tubuhnya mulai lemah saat langkah kakinya mundur perlahan. Tanah yang basah di bawahnya terasa semakin licin, seperti ada sesuatu yang mengintai setiap langkahnya. Suara langkah kaki itu terus terdengar, menggema di tengah malam yang gelap dan mencekam. Semakin mendekat, namun tak terlihat siapapun. Kegelapan itu semakin mendalam, menciptakan perasaan yang lebih berat daripada hujan yang menguyur tubuhnya. Suasana di sekelilingnya terasa semakin menekan, seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Ketakutannya tumbuh tanpa bisa dibendung, menjalar ke seluruh tubuhnya. Jantungnya berdegup keras, seperti hendak keluar dari dada. Setiap detak yang terdengar di telinganya seakan mengingatkan betapa dekatnya ancaman yang datang. Ia ingin berlari, ingin melarikan diri, namun kakinya terasa kaku. Sesaat, ia menoleh ke arah motornya yang terparkir di ujung jembatan, berharap bisa menemukan cara untuk memperbaikinya, atau setidaknya melarikan diri. Tapi mesin itu tetap mati, seperti tak mampu lagi menyala. Ia menatap sekeliling sekali lagi, mencari jalan keluar, namun semuanya gelap. Jalan yang biasanya ia kenal, kini seakan berubah menjadi labirin yang tak berujung. Keputusasaannya mulai muncul. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Suara langkah itu semakin mendekat. Dimas merasa napasnya semakin berat, bahkan lebih berat daripada hujan yang mengguyur. Ia tahu ini bukan hanya perasaan takut biasa. Ia merasa ada sesuatu yang mendekat, bukan hanya sekedar orang, tetapi sesuatu yang lebih gelap dan lebih menyeramkan. Ada sesuatu yang lebih jahat sedang mendekat. Sesuatu yang mengerikan, tak bisa dijelaskan, namun sangat nyata. Ketegangan semakin meningkat. Semakin lama, suara itu makin jelas, hingga akhirnya berhenti. Dimas bisa merasakan adanya keberadaan di belakangnya. Sosok yang tak terlihat, namun jelas ada. Siapa? Siapa di sana? Suaranya tercekat, tenggelam dalam gemuruh hujan yang semakin deras. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik, dan di balik bayangan pohon terlihatlah sosok itu. Sosok tinggi, berpakaian gelap, dan wajahnya tertutup oleh topeng hitam. Tidak ada ekspresi, hanya mata yang tajam memandangnya. Sosok itu berdiri diam, seolah menunggu sesuatu. Dimas merasakan sesuatu yang tak terkatakan, sesuatu yang menekan dadanya, membuatnya hampir tak bisa bernapas. "Kenapa kau mengambil uang itu?" Suara sosok itu terdengar serak dan berat, seperti berasal dari kedalaman bumi. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya hanya menemukan uang itu di jalan." Dimas berkata terbata, berusaha mencari penjelasan. Namun, sosok itu diam. Hanya angin dan hujan yang mengisi kesunyian malam. Semakin lama, Dimas merasa seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengawasinya, mempelajarinya dengan cermat, dan ia merasa seperti buruan dalam permainan yang tidak pernah ia pahami. "Apa yang kau lakukan dengan uang itu?" Suara yang dalam dan berat akhirnya terdengar, menggetarkan udara. Suaranya terdengar seperti gema dari kedalaman yang tak pernah dijangkau. Dimas terkejut. Ia tidak tahu harus berkata apa. Wajahnya memucat dan tubuhnya mulai gemetar. Aku hanya mengambilnya. Aku merasa seperti itu adalah keberuntungan, rezeki yang datang begitu saja, jawab Dimas. Namun suaranya terdengar rapuh, seakan ia sedang berusaha membenarkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sosok itu tidak menjawab. Tiba-tiba, ia melangkah maju, mendekati Dimas dengan gerakan lambat, seperti predator yang mendekati mangsanya. Setiap langkah yang diambilnya menggema, seolah mengguncang tanah di bawahnya. Langkah yang diambil sosok itu seakan mendekatkan mereka ke sebuah titik takdir yang tak bisa dihindari. Dimas mundur,
selangkah demi selangkah, namun tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dengan panik, Dimas mencoba berbalik dan berlari. Namun, sosok itu tiba-tiba mengulurkan tangan, menyentuh bahunya. Sentuhan itu terasa dingin, sangat dingin, seperti listrik yang mengalir melalui tubuhnya. Dimas merasakan dingin yang menusuk tulang, merasa seolah seluruh energi hidupnya menghilang dalam sekejap, dan sesaat kemudian, seluruh tubuhnya terjatuh ke tanah, terkulai tak mampu bergerak. "Uang itu bukan untukmu." Suara itu menggetarkan dada Dimas, yang kini semakin terperangkap dalam kegelapan malam dan hujan yang semakin deras. Sosok itu berbicara lagi, namun kali ini lebih pelan, lebih dalam. "Uang itu adalah tumbal, sesuatu yang harus dibayar untuk menjaga keseimbangan. Dan kini, kau yang membayar." Dengan cepat, tangan sosok itu meraih tas yang ada di samping Dimas. Ia membukanya, mengambil seluruh uang yang tadi Dimas kumpulkan, dan menatapnya sejenak. "Ini adalah yang terakhir," katanya pelan, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Hujan semakin deras, gemuruh petir memecah kesunyian yang semakin mencekam. Dimas, yang tak mampu bergerak, hanya bisa menyaksikan sosok itu menghilang begitu saja ke dalam kegelapan, membawa uang itu bersamanya. Perlahan, Dimas mulai merasakan tubuhnya kembali bisa digerakkan. Ia duduk dengan gemetar, tatapannya kosong. Ia tak tahu apa yang baru saja terjadi, namun satu hal yang ia ketahui pasti, malam itu uang yang ia temukan bukanlah keberuntungan, melainkan sebuah kutukan. Sebuah harga yang harus dibayar untuk sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Hari demi hari berlalu, Dimas merasa dirinya berubah. Setiap malam, ia terbangun dalam kegelapan yang mencekam. Ia merasa terperangkap dalam siklus tak berujung. Perasaan terperangkap semakin kuat, seolah sesuatu yang mengerikan menunggu di balik bayangan. Tidur sudah tak lagi memberikan kenyamanan, dan ia tak tahu berapa lama ia sudah terperangkap dalam ketakutan ini. Ada suara langkah kaki yang semakin dekat. Setiap langkah itu terdengar seperti bisikan kematian yang menunggu di setiap sudutnya. Pada malam yang ke-10, Dimas sudah tak lagi mengenal dirinya sendiri. Wajahnya pucat pasi, matanya seperti terbalut kabut, kehilangan cahaya, dan tubuhnya semakin lemah. Suara langkah yang familiar terdengar lagi, semakin mendekat, semakin menghantui. Hanya ada satu kepastian, sosok itu datang lagi. Dimas mencoba menutup telinga, tapi tak ada yang bisa menghalangi suara itu. Di setiap sudut ruangan, di setiap bayangan yang terbentuk, ia tahu sosok itu sedang mengintainya. Tubuh Dimas gemetar, keringat dingin mengalir, napasnya cepat dan terengah. Ia duduk, matanya liar mencari-cari, merasa ada yang mengawasi. Pada malam itu, tak ada lagi ruang untuk lari. Ketika sosok itu muncul, kali ini Dimas tidak lagi terperangah atau bingung. Mata merah yang menyala seperti bara api menembus kegelapan, sementara rambut panjangnya yang terurai tampak bergerak meski tak ada angin. Pakaian putihnya yang compang-camping berderak seperti kain yang mengering semakin menambah kesan menyeramkan yang sudah tak asing lagi bagi Dimas. "Kau tidak bisa lari dariku lagi." Suara itu terdengar lebih dalam, lebih menggetarkan, seolah setiap kata adalah sebuah kutukan. Dimas hanya bisa menatapnya. Tubuhnya tak mampu lagi menggerakkan apa-apa. Hanya kegelapan yang ia rasakan. Kegelapan yang semakin mendekat, semakin memeluknya. Ia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Namun kali ini, rasanya itu nyata, lebih nyata dari sebelumnya. Kenapa? Dimas akhirnya bisa mengeluarkan kata-kata, suara yang serak, lemah, hampir tak terdengar. "Apa yang kau inginkan dariku? Aku sudah menyesal." Sosok itu mendekat, dan untuk pertama kalinya, Dimas bisa melihat wajahnya lebih jelas. Wajah wanita itu pucat, tak ada ekspresi manusia pada rautnya, hanya kesedihan dan kemarahan yang tercampur jadi